Halo teman-teman, pasangers. Sama seperti sebelumnya, kali ini kita akan suaranya akan elegan karena rekam malam-malam lagi. Terus sekali lagi kita akan jadi akademisi juga karena belum yang praktek 100%. Begitu juga materi minggu depan. Obrolan kali ini adalah tentang keuangan. Yap. Kalau misalnya teman-teman belum ngikutin yang part 1 sampai ke 7 seri Pranika ini, tolong jangan lupa didengerin. Habis itu komen ke kita atau kasih tahu ke kita pendapatnya atau pemikirannya atau apapun yang bisa bikin kita belajar satu sama lain juga. Gitu. Oke. Judul secara umum sih yang kita buat itu adalah gimana caranya kita untuk menghasilkan, mengeluarkan, menabung, menginvestasikan, dan membagikan uang yang Tuhan, yang Allah percayakan sama kita gitu. Yes. Jadi dalam sebuah keluarga kita proses hidup di bumi ini bukan cuma perkara soal menghasilkan uang, punya penghasilan yang stabil, tapi ternyata kita juga harus mengerti bagaimana mengelolanya gitu. Dan pengelolaan itu termasuknya ada 5 hal. Mulai dari menghasilkan, mengeluarkan, menabung, menginvestasikan, dan membagikan uang yang Tuhan percayakan sama kita. Yes, jadi this question, pertanyaan ini bukan cuman buat kami berdua jawab, untuk siapapun yang lagi dengerin ambil buat hidupnya, enggak. Kalau menurut aku lebih ke kita sharingin supaya setiap kita punya perspektif atau pandangan yang benar mengenai uang yang Tuhan percayakan gitu. We don't have the answer for this question, tapi setiap kita butuh menjawab pertanyaan ini untuk diri kita masing-masing. Demikian. Oke. Karena kita bilang bahwa uang itu bukan sesuatu yang kita miliki atau yang kita adalah tuannya, tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau itu sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita, meaning yang punya rencana dan yang tahu ide awal kenapa hal itu dipercayakan kepada kita adalah Tuhan sendiri dong. Oke. Nah, that's why kita mau belajar sama-sama sebenarnya apa sih rencana Tuhan tentang keuangan buat kita semua. Oke. Apa sih rencana Tuhan itu dalam hal keuangan? Ada 4 hal. Yang pertama, supaya kita sebagai manusia bisa beriman, bisa percaya sama Tuhan, kita mencari dahulu gimana tuntunan Allah buat kita mengenai masa depan. Menurut dia gimana? Apa maksud yang Tuhan mau sampaikan lewat beriman dan percaya dalam hal keuangan? Kalau menurut aku, kan tadi kita udah bilang nih, kita sepakat sama-sama kalau kita ini cuman pengelolanya, Tuhanlah pemiliknya. Dengan kayak gitu, sama seperti kita nggak ngerti kenapa sih sebuah lukisan ini dilukisnya sedemikian rupa seperti ini. Makna di balik lukisan ini apa sih sebenarnya yang sebenarnya pelukisnya mau kasih tahu ke orang lain. Kita nggak bisa tanya ke siapapun selain dari pelukisnya kan. Sama kayak gitu. Ketika Tuhan mempercayakan kita uang atau dalam hal ini apapun lah itu, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi specifically untuk hal ini uang, dengan Tuhan ngasih sesuatu, Tuhan sebenarnya lagi melatih kita untuk minta tuntunan Tuhan. Tuhan percayakan ini ke aku, what you wanna do with this? Gitu. Apa sih sebenarnya yang lagi Tuhan pengen lakukan dalam kehidupan aku atau melalui kehidupan aku untuk apa yang Tuhan percayakan gitu. Khususnya dalam hal keuangan. Jadi ketika aku dikasih duit, ya harusnya respon pertama kita tuh bukan oke, aku pengen ini itu dan sebagainya. Tapi respon pertama Lebih ke aku apa harusnya Tuhan yang mau asking dong. dengan Nanya, apa sih Tuhan yang pengen engkau lakukan melalui apa yang engkau percayakan sama aku ini. Makanya dengan ini dibilang rencana Tuhan dari awal sebenarnya ngasih kita uang atau kekayaan atau apapun itu, hak milik yang kelihatannya jadi hak milik kita, itu sebenarnya supaya kita percaya bahwa kita tidak sungguh-sungguh benar-benar mengerti tujuan dari ini dipercayakan buat kita tuh apa sih. Dan sebenarnya dia pengen yang kita lakukan adalah percaya kalau dia tahu tujuannya. Jadi kita kudu nanya ke dia gitu.
Jadi beriman dalam hal ini tuh menurut aku lebih ke percaya. Kalau lu nggak ngerti what to do with your life, what to do with this money gitu, tapi I know and you come to me gitu, lebih ke kayak gitu. Tapi Tuhan nggak pengen itu jadi sesuatu yang apa ya, lu kudu tahu bahwa gue ini orang yang bisa dipercaya, nggak kayak gitu. Tapi I trust you with this. Tapi aku menyerahkan kepadamu pilihannya. Apakah engkau percaya bahwa aku yang bisa ngasih tahu apa yang terbaik untuk kamu lakukan lewat duit itu gitu. Dia nggak yang kayak take control, he is in control gitu. He don't have to prove that he is in control gitu. Dia sebenarnya mau megang kendali, tapi dia nggak harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia berkuasa gitu. Tapi harusnya kita lah yang punya kesadaran bahwa oh Tuhan berkuasa atas segala sesuatu kayak gitu. Termasuk kekayaan atau uang yang dipercayakan. Aku sih gitu. Ya. Aku berasa ditampar-tampar sih. Oh iya, selama ini kalau tiba-tiba ada pemasukan gitu, mikirnya langsung, oke, aku mau beli ini. Oh, ini buat bayar ini, gitu. Nggak yang tanya, iya sih, Tuhan tetap kasih kita logika, akal sehat untuk mempergunakan keuangan gitu. Kebebasan. Tapi sikap hati untuk tetap kembali sama Tuhan itu penting. Iya. Oke. Aku yakin sih banyak teman-teman di luar sana yang mengalami ini, khususnya dalam proses hubungan kalian, dalam hubungan kalian, dalam keluarga yang baru dibangun di pernikahan. Boleh banget. Coba kalian share di kolom komentar. Ketika kalian dapat duit tuh, pikirannya langsung apa? Apa kita sama kayak tipe yang, oke, aku mau beli nih. Kayaknya aku punya daftar belanja ya, kayaknya aku udah add to cart. Add to cart gitu, udah di keranjang. Udah oke, kayaknya kemarin udah tinggal cekot di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, kayak wah tinggal beli gitu. Tinggal bayar. Ya, coba kalian komen di bawah. Terus yang kedua, apa rencana Tuhan dalam keuangan adalah untuk membuktikan bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyayangi kita, mengasihi kita lewat keuangan gitu. Itu salah satu buktinya kalau Tuhan mengasihi kita. Tapi bukan berarti ketika kita lagi kesulitan Tuhan lagi nggak sayang juga. Sama lah kayak kita sebenarnya nggak benar-benar tahu kok bapak sama mama kita tuh sungguh-sungguh sayang sama kita apa enggak. Tapi when they give us something gitu, kita berasa bahwa kita disayang sama bapak dan mama gitu. Sama kayak gitu menurut aku. Tuhan juga pengen ngasih tahu bahwa kita itu, dia nggak cuma bisa ngasih tahu kayak ya I love you gitu, tapi nggak kayak gitu. For us to know that God love us, ya dengan cara dia memberi apa yang kita butuhkan. Dia membuktikannya dengan kasihnya, dengan kuasanya, bahwa dia sanggup gitu menyediakan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Ya. Oke. Selanjutnya Tuhan kasih kita keuangan, kasih kita penghasilan untuk membantu kebutuhan orang lain juga. Ini balik ke apa ya? Hikmat dan kebijaksanaan orang-orang lah, sesuai dengan pemasukannya dia mau ngasih berapa, mau ngasih ke siapa, di mana, itu balik tergantung sama mereka. Ada yang mau tambahin soal ini? Oke, cukup, lanjut. Aku mau nambahin gini. Kayak apa ya? Kadang-kadang aku nggak ngerti sih sebenarnya untuk kayak membantu kebutuhan orang lain itu kayak klise. Iya. Aku pun butuh. Bukan. Oke lah, misalnya kita udah berlimpah, udah banyak gitu kan. Tapi which one? Kayak membantu kebutuhan orang lain kan? Which one atau which one? Apaan? Barusan ngomongnya which one? Which one gitu? Yang mana gitu? Yang mana yang kayak dari mana kita tahu bahwa orang ini jauh lebih butuh dibanding orang lain atau kayak gitu, something like that. Aku kayak selalu apa ya? Aku ngelihat ada banyak orang yang memberi dengan tidak bijaksana. Ada juga aku melihat orang-orang yang justru tidak memberi karena takut tidak bijaksana. Tapi at the same time ada banyak juga orang yang ya kayak gitu, yang memberi dengan bijaksana tuh gimana sih caranya kayak gitu. Aku lebih
Ketika ngomongin tentang membantu kebutuhan orang lain, aku highlight nomor satunya itu. Nomor dua, ketika kita bilangnya kayak membantu kebutuhan orang lain, kayak gitu, itu nggak sama dengan kayak memberi pinjaman, menurut aku. Aku prefer nggak meminjam atau meminjamkan. Tapi ketika ada orang lain butuh, aku tahu aku bisa lakukan sesuatu, aku lakukan. Itu pun aku sometimes masih agak bertanya-tanya gitu, meragukan apakah pertimbanganku tepat apa enggak, kayak gitu. Kalau aku sih struggle-nya di situ. Kalau aku sih sampai saat ini selalu udah mengalami banyak hal. Pilihannya jadinya kalau ada orang kasih bantuan, dibantu. Tapi kalau proses apa ya? Tunggu, setelah motor ini lewat. Oke. Kalau butuh dibantunya itu untuk pinjam duit, nggak tahu ya. Dengan sejauh ini pengalaman dipunya, kayaknya kalau jumlahnya masih kecil, menurut takaranku akan dikasih. Tapi kalau misalnya dia sudah minta yang gede, mending aku kasih dalam jumlah yang aku rasa, oh untuk keuanganku bulan ini nggak apa-apa kasih segini dan nggak usah dipinjam gitu. Dikasih aja lebih baik daripada meminjamkan. Iya sih, aku setuju sama itu. Aku prefer kayak gitu juga. Aku juga baru belajar setelah, maksudnya literally gitu, baru belajar setelah ngalamin sesuatu terkait sama financial. Yang keempat, sebagai pengelola kekayaan Allah yang layak dipercaya. Ketika Tuhan ngasih kita sesuatu, balik lagi kayak tadi, bukan dijadiin indikator gitu, tapi bisa dibilang bahwa kita ketika dipercayakan sesuatu dalam hal keuangan, ya kita memang layak untuk mengelola itu gitu. Dan dimana itu bukan sebenarnya kepemilikan kita, tapi Tuhan ngasih hak untuk mengelola buat kita gitu. Yes. Entah kita mau pakai untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga atau apapun, tapi sebenarnya dari situlah kelayakan kita untuk mampu apa enggak, layak atau enggak untuk mengelola sesuatu gitu. Kayaknya bukan cuma gimana Tuhan memandang manusia ya, tapi gimana, anggaplah misalnya orang lagi yang punya duit, yang jadi investor, ngasih ke orang yang punya ide, ngerjain sesuatu, dia tetap ngeliat layak nggak idenya, layak nggak dianya, mampu nggak, gitu-gitu. Iya. Betul. Nggak usah ribet-ribet deh. Misalnya, kayak kamu sekarang, kamu punya orang yang magang di tempat di mana kamu kerja sekarang, di tempat usaha kamu sekarang. Bisa aja kan kamu mengizinkannya orang magang, oh ya udah, do whatever you wanna do. Bisa juga kan kayak gitu. Tapi no, kamu memilih untuk memberitahu batasannya apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, dan segala macam kayak gitu. Itu buat apa sih? Bukan cuma buat diri kamu sendiri kan, tapi kamu pengen supaya orang ini mampu one day gitu bekerja dengan layak, mampu untuk punya tanggung jawab dengan benar terhadap pekerjaan, kayak gitu kan gitu. Menurut aku kalau kita yang ece-ece ini aja ngerti, kaleng-kaleng yang kaleng-kaleng ini aja kayak berharap kayak gitu untuk diri kita, bersikap kayak gitu ke orang lain gitu, untuk membentuk orang lain juga gitu, apalagi Tuhan gitu. Makanya sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang kayak harus jadi lu layak apa enggak, itu bukan kayak timbangan gitu layak apa enggaknya, tapi he want you to be able to hold this gitu. Kayak dia pengen kamu mampu untuk megang bola panas ini, ibaratnya gitu. Kayak gitu. Dalam hal ini ya tanggung jawab terhadap kekayaan. Gitu. Karena menurut aku sama lah ketika kamu one day ngelihat bahwa orang yang magang di tempat kamu gitu, one day bisa kerja di perusahaan besar, atau misalnya dia kayak jadi orang yang bisa dipercaya, kayak something like that gitu. Kamu pasti, oh iya, dia pernah kerja sama bareng sama aku kayak gini dulu. And I do something with her life gitu. I share something gitu. Kayak gitu kan. Sama kayak gitu menurut aku Tuhan juga. Dia pengen kita mampu jadi pengelola gitu. Dan dalam hal ini nggak ece-ece. Sesuatu yang ya apa yang kita punya di tangan. Money gitu. Besar ataupun kecil ya. Ini bukan ngomong tentang besar ataupun kecilnya tadi. Uang adalah tempat pelatihan. Seberapa besar
kita dapat dipercaya oleh Allah untuk memperoleh harta yang sesungguhnya. Oke, ini bisa jadi diskusi menarik. Tadi perbedaan obrolan kami adalah uang adalah tempat pelatihan. Kok aku melihatnya malah menjadi alat pelatihan. Kenapa disebut tempat? Karena menurut aku pribadi ini kayak nggak ada hubungan sama yang lain-lainnya. Jadi bebas berpendapat. Pendapat aku gitu. Kenapa kayak uang adalah tempat buat pelatihan gitu? Kenapa nggak dibilangnya uang adalah alat buat pelatihan gitu? Karena menurut aku lebih make sense disebut sebagai tempat pelatihan dibandingkan alat pelatihan. Karena ya semua kasarnya nih, kita zaman now aja bilang kalau emang sih uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Makanya aku bilang dari tadi, kayak Tuhan tuh nggak mempercayakan kita sesuatu yang kaleng-kaleng kok. Dia mempercayakan kita uang, besar ataupun kecil ya. Pengaruhnya gede banget. Hubungan keluarga, hubungan pertemanan. Iya. Bisa hancur gara-gara uang. Yoi. Atau bisa jadi baik gara-gara uang juga. Iya benar. Iya. Jadi hancur gara-gara uang, jelek. Kalau misalnya pengelolanya tidak baik. Tapi bisa baik gara-gara uang. Kalau pengelolanya baik dan bijaksana. Dan nggak negatif sebenarnya, baik karena uang. Yoi. Nggak negatif. Banyak hal-hal yang terbantu, orang-orang tertolong, hal-hal kemanusiaan yang besar sekali dampaknya. Gitu ya source-nya uang gitu. Iya, banyak. Oke. Dan di sini juga tadi kami ada diskusi gini. Uang adalah tempat pelatihan. Seberapa besar kita dapat dipercaya oleh Allah? Abaikan suara tutnya ya. Fokus ke omongan kami. Uang adalah tempat pelatihan. Seberapa besar kita dapat dipercaya oleh Allah untuk memperoleh harta sesungguhnya? Jadi aku tanya, harta sesungguhnya apa? Surga. Tapi menurut dia justru bukan. Justru Allah itu sendiri adalah harta sesungguhnya. Iya. Menurut aku gitu. Bener juga. Karena surga itu ya milik Allah, di bawah kuasa Allah gitu. Oke. Sepakat sampai situ. Lanjut. Sepakat. Testimoni pribadi. Definisi financial freedom menurutmu dibandingkan dengan nilai-nilai yang kamu percaya itu bagaimana? Coba berpendapat. Kalau dari pengalaman yang ada, konten yang dikonsumsi gitu kan, financial freedom itu adalah dimana kita nggak ada kesulitan lagi dalam hal keuangan gitu. Jadi kalau misalnya kayak di masa-masa PSBB bisa lah jadi contoh bahwa kita nggak lagi di masa financial freedom. Pengen makan sesuatu yang enak, mikir pengeluarannya harus diatur gimana besok. Terus ya lagi pengen beli nggak cuma makanan lah, apa yang kita suka. Lagi pengen beli voucher game buat yang suka game, lagi pengen beli barang-barang hobinya harus dikendalikan mengingat masa-masa pandemi, mengingat pemasukan yang nggak seberapa. Ya apapun kebutuhan kita, yang baik itu secara mental, spirit, atau secara fisik gitu. Tapi financial freedom itu ya kita lagi pengen apapun ya pas-pasan gitu. Lagi pas pengen mobil tinggal beli, pas pengen jalan-jalan tinggal beli tiket, pas lapar nggak perlu mikir masak, tinggal pesan dari GoFood gitu-gitu. Apapun kebutuhan kita dari sisi keuangan bisa terpenuhi gitu. Kalau komputernya nge-lag, nggak perlu harus dipencet force shutdown, tinggal beli yang lebih bagus atau tinggal service gitu-gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai-nilai yang dipercaya sih, itu sesuatu yang bagus, bukan jadi sesuatu yang hedon gitu. Tapi kalau saat ini aku lagi ngeliatin konten di YouTube itu yang berhubungan sama minimalism, kurang lebih kayak gitu, tapi nggak persis kayak gitu juga. Jadi kalau prinsip minimalism itu, kalau kita nggak pakai satu barang misalnya dalam 3 bulan, berarti bukan sesuatu yang benar-benar kita perlu gitu. Jadi yang nggak usah dibeli. Misalnya kita suka olahraga nih, kita lihat ada sepatu merek baru yang bagus, kita belilah sepatu futsal misalnya, atau sepatu bola.
Sedangkan dalam 3 bulan belum tentu kita main bola atau main futsal gitu. Jadi kan bukan sesuatu yang benar-benar diperlukan. Jadi bukan ketika tiba aku beli, jadi akhirnya mubazir gitu. Tapi kalau itu sesuatu yang akhirnya bisa diinvestasikan, misalnya kayak merek-merek sepatu yang mahal yang akhirnya ketika disimpan beberapa tahun lagi harganya bisa lebih mahal, oke, itu beda cerita, bisa jadi investasi gitu. Nah, itu yang aku lihat dengan nilai-nilai yang aku lihat sejauh ini sih. Kalau aku much more simple than that. Simple past tense. Aku pemikiranku kayak jauh lebih sederhana aja. Financial freedom itu yes, aku setuju dengan hal itu. Kayak pas mau beli apa aja bisa, pas butuh apa aja bisa gitu. Ibaratnya kalaupun sekarang aku tidak lagi bisa menghasilkan, aku tidak akan kekurangan. Kayak gitu kan intinya. Kalau aku yes, aku berharap dan setuju dengan hal itu. Dari sisi financial secara physically gitu. Tapi kalau disandingkan sama nilai-nilai yang aku percaya, aku berpikir kalau financial freedom itu more like this. Lebih ke I am okay, I am peaceful, aku merasa aman, ada atau tidak ada, dikit atau banyak. Keuangan, kekayaan, kayak gitu. More like that. Aku berasa kayak gitu. Karena even tujuan untuk free secara financial, yang tadi kita highlight sebagai financial freedom, buat aku, it could be some, itu juga bisa jadi belenggu gitu. Aku terbelenggu untuk bebas secara finansial, jadi sekarang aku belum bisa bebas secara finansial karena aku harus bekerja keras supaya bebas secara finansial. Kayak gitu. Ya. More like that gitu. Aku Jadi workaholic gitu-gitu. Iya. Jadi kayak yes, aku mendambakan kalau Tuhan mengizinkan, aku mau sekali suatu hari ya udah financial freedom, bisa kayak pensiun dini di usia 40 atau 50 tahun kayak gitu. 50 tahun mah nggak dini lagi ya, 40 lah Tuhan. Kayak gitu kan. Tapi even aku nggak mau menjadi hamba untuk keinginan itu kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. So aku pikir yang bisa aku lakukan adalah apa ya? Tahu untuk punya mimpi dan keinginan, tapi tahu juga untuk mencukupkan diri. Lebih daripada semuanya, tahu untuk bersyukur. Lebih daripada semuanya lagi, tahu dari mana sumbernya. Gitu. Menurut aku kayak jauh deepest in my heart and my mind, kalau financial freedom meaning aku punya secukupnya dalam hidup. Tapi aku tahu every single thing yang dipercayakan dalam hidup aku itu untuk apa aja. Wah, it could be, ya itu idealismenya menurut aku. Ibaratnya Tuhan percayakan 10 gitu, aku nggak tahu ini apa aja. Itu baik itu rumah, mobil gitu kan, anak, terus suami udah pasti 1 ya. Kayak anything else gitu. Semua yang dipercayakan dalam hidup, misalnya karir, pokoknya semua lah kekayaan gitu. Dan nggak ada satupun area di dalam situ yang aku nggak tahu kenapa itu dipercayakan sama aku. Wow, aku tahu semuanya dan itu fully functioning gitu. Semuanya. Aku punya 10 dalam hidup aku dan 10-10-nya aku tahu kenapa dipercayakan dalam hidup aku dan jadi gitu. Berlipat ganda gitu. Itulah financial freedom. Buat aku gitu. Ya, itu jauh. Buat aku itu idealisme yang terlalu tinggi, tapi itu jauh lebih ideal sih. Aku sih gitu mikirnya. Bahagia kali muka ibu ya. Iya. Karena aku pikir ya, seseorang mendapatkan kurang, enggak cuman orang yang dapatnya kurang kok yang tidak puas sama hidup. Orang yang dapatnya lebih juga enggak puas dalam hidup. Nah, aku pengen, aku ada di titik di mana aku puas dalam hidup. Karena aku tahu aku punya 5 dan aku udah pakai 5-5-nya dengan maksimal. Wah, it could be the best thing in life. Kayak hari ini juga hilang aku nggak apa-apa. Gitu. Kayak nggak ada penyesalan apapun. Kamu punya 5, udah kamu kelola dengan baik 5-5-nya. Kan tadi dibilang bahwa kita bukan pemiliknya, Tuhanlah pemiliknya, kita pengelolanya, gitu. Ya.
Nah, kalau aku tahu aku punya apa saja dan aku harus melakukan apa saja terhadap itu dan aku sudah melakukannya, ya udah gitu. Aku pengen ada di momen kayak gitu. Tapi kalaupun nggak sampai ke situ, aku pengennya ya peaceful, kurang lebih ada nggak ada. Oke, aku setuju itu. Uang bukan musuh, melainkan sahabat. Tapi hati-hati, sahabat bisa jadi cinta. Jangan jadi hamba uang. Sama yang tadi kayak kita ngomongkan, kalau Tuhan itu yang punya semuanya. Kita ini orang yang dipercayakan, yang diharapkan mampu mengelola gitu. Ya, tapi hati-hati, karena tadi kita bilang bahwa uang itu adalah tempat pelatihan. Basically kita hidup sehari-hari bareng sama dia kan, bareng sama uang gitu. Ya, apa tuh kalau pepatahnya orang Jawa, makin sering. Tresno jalaran seko kulino. Nah itu, jangan sampai kayak gitu sama uang gitu. Tapi iya loh, bener ya? Menurutku manusia kenapa akhirnya sama uang kayak gitu loh. Karena terbiasa hidup sama uang, jadinya cinta uang. Tresno jalaran seko kulino. Wow. Awalnya selalu nggak cinta uang sih. Awalnya itu dijadikan alasan. Biasa saja. Yoi, cocok lagunya. Awalnya itu cuman aku pengen kasih masa depan yang baik untuk anakku. Aku pengen istriku pengen beli apa aja bisa gitu. Awalnya selalu itu gitu. Nggak selalu buruk awalnya. Kita nggak selalu langsung jatuh cinta sama uang. Tapi karena kita hidup bareng-bareng sama dia, ya kita terbiasa untuk mengejarnya. Dan dikejar kayak susah kali nih satu, ya kan? Penasaran, terus gitu. Kayak Tuhan pengen mempercayakan uang sama kita supaya kita jadi pengelolanya, jadi tuan atas itu gitu. Jadi pengelola yang baik, bukan justru jadi hamba akan uangnya. Oke, selanjutnya ada beberapa tindakan, sikap, kebiasaan yang menurut kita dan dari materi yang sudah dibagikan yang mengakibatkan orang terikat gitu. Orang menjadi hamba uang. Pertama, pengeluaran yang tidak terkendali. Kita bahas satu-satu ya. Pengeluaran tidak terkendali itu menurut dia yang kayak gimana? Iya. Lagi pengen apapun ya langsung beli-beli aja. Pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Oh, udah tahu penghasilannya nggak seberapa, ngutangnya banyak. Atau ngutangi banyak. Oh iya, ngutangi juga salah. Mengumpulkan kekayaan terus-menerus tanpa menikmati. Ya Allah, kok dari tadi nampar-nampar ya? Nggak sampai bawah nih ntar. Pengeluaran tidak terkendali udah jelas. Mengumpulkan kekayaan terus-menerus tanpa menikmati. Ya, oke. Orang bilang kayak gini kan, kayak ketika kita punya masa muda, kita punya tenaga, tapi kita tidak punya cukup uang. Tapi ketika nanti kita udah punya cukup uang, kita nggak lagi punya tenaga bisa menikmati. Kayak gitu kan. That's why kita kayak sering bilang bahwa justru mata uang itu bukan uang sendiri, tapi waktu. Wow. Yang nggak bisa balik itu waktu gitu. Luar biasa. Wanita ini bijaksana sekali. Kelepe. Dasar. Udah sampai situ aja. Gara-gara dipotong jadi hilang ya. Selanjutnya ini aku dari tadi tampar-tampar ini. Ingin cepat kaya, nggak pakai jalan pintas sih, tapi jadi kerja keras gitu-gitu gitu. Lupa waktu, lupa bersosial, ngobrol sama orang. Kayaknya jelas-jelas di situ disebut ingin cepat kaya gitu. Pasti pakai jalan pintas. Jalan pintasnya bisa dalam hal apapun gitu. Tidak menikmati hidup yang sekarang, tidak spend time waktu sama orang, menukar semua hidup yang sekarang, bahkan tidak punya social life, tidak punya apapun lah gitu yang lainnya kecuali mengejar itu pun jalan pintas. Selanjutnya berhutang. Nah ini 4 hal ini dari semua kena. Oke, berhutang boleh, tapi hutang yang produktif,
ya kan bisa dilipat gandakan untuk membayar utang yang ada dan kita mendapat penghasilan dari situ. Selanjutnya, tidak mau bekerja keras. Oh, saya tidak ini, saya bekerja keras. Yes. Tidak jujur. Oh, saya juga tidak. Kayak apa ya? Kayak enggak enak, kayak ada rasa yang bergejolak di dalam dada. Asik, kayak jatuh cinta ya, bergejolak di dalam dada. Keserakahan, mengingini milik orang lain. Apa ya? Kalau kita pengen seperti orang lain nggak masalah kan? Jadi kayak orang lagi punya mobil luar, wah, aku Tuhan pengen punya mobil kayak gitu. Enggak yang mengingini aku pengen itu, nggak gitu juga kan? Nah gitu ya. Gimana menurut ibu? Kalau aku gitu ketika keluar orang bagus, aku nggak iri, nggak dengki, nggak wah kayaknya dapat togel sekarang sana atau menang judi atau dari pesugihan, nggak gitu kayak wah keren. Aku juga pengen gitu loh. Lebih kayak gitu. Tapi itu kata-katanya disandingkan sama keserakahan loh. Mengingini milik orang lainnya bukan meaning oh dia punya mobil itu besok aku curi, itu mencuri namanya. Tapi dalam hal ini serakah itu mengingini, aku pengen itu gitu kan, nggak gitu. Kalau aku definisinya terserah mau apa saja dan menginginkan apa saja, itu basically terserah buat setiap orang, kan bebas gitu. Mimpi aja gratis ya kan ya. Tapi yang aku maksud di situ kayak serakah itu meaning menurut aku ya, keserakahan itu kenapa disebut serakah, karena aku pengen sesuatu tapi aku nggak tahu kenapa aku pengen sesuatu itu, dan aku nggak tahu fungsinya kalau aku punya sesuatu itu untuk apa. Udah itu doang gitu. Buat aku gitu. Nggak cuma pengen doang. Iya. Ya, oke. Jadi aku pikir serakah itu yang lehernya panjang. Jerapah. Jauh. Basah. Dia yang ngelawak, dia yang ketawa sendiri. Satu. Nggak tahu, otak aku langsung tuing gitu. Oke. Ya. Balik lagi kayak tadi ya, yang di awal bahwa kalau kita punya sesuatu atau mengingini sesuatu, balik lagi tanya ke Tuhan, apakah itu yang benar-benar harus kita punya? Terus ketika pun kita harus punya itu, ya tanya lagi ke Tuhan tuh mau pakai itu buat apa lewat hidup kita gitu. Kalau aku nggak suka buang-buang waktu kan. Maksudnya aku nggak suka aku mengingini sesuatu lantas baru aku nanya, Tuhan ini buat apa? Tuhan ini mau dipakai untuk apa? Bener nggak aku mengingini ini? Aku nggak kayak gitu. Terus? Termasuk untuk nyari pasangan, untuk nyari kerjaan, gitu-gitu aku nggak kayak gitu. Jadi aku pengen pasangan Tuhan pengen lakukan apa kalau aku punya pasangan? Oh enggak. Aku nggak mau. Aku hanya mau kalau aku dikasih tahu gitu. Kenapa? Setelah aku tahu kenapa, ya aku jadi pengen. Setelah aku pengen, aku kejar sampai aku dapatkan. Jadi nggak asal apa-apa pengen gitu. Iya, buat apa? Capek. Buat aku sih kayak gitu. Ya. Selanjutnya khawatir. Khawatir ini lebih tetap berlaku dua hal ya. Khawatir keuangannya kecil, khawatir keuangannya yang gede diambil orang, dicuri orang, diingini orang, ya. Sampai hilang damai sejahtera. Tidur nggak nyaman, mikir udah kunci gerbang atau belum, mikirin pin brankas. Karena kalau disandingkan dengan berjaga-jaga, baik. Tapi kalau khawatir udah disandingkan dengan hilang damai sejahteranya, ya enggak. Itu basically khawatir yang takut nggak makan buat besok, atau takut apa yang dimakan buat besok diambil orang. Udah, gitu kan. Berat bu ya. Berat bu. Apalagi di masa pandemi. Iya. Pertengkaran secara langsung maupun tidak karena uang. Nah ini nih. Banyak biasanya kalau udah harta warisan. Iya. Keterikatan maksudnya kayak gimana? Keterikatan. Ngumpulin kekayaan sama akibatnya dengan keterikatan alkohol, obat, dan sebagainya. Berarti kayak inilah yang kenapa tadi aku bilang, aku bukan mengingini sesuatu lalu bertanya sama Tuhan kenapa. Aku ya datangnya nggak usah ingin aja gitu. Ya kalau dia bilang ambil itu gitu, oh oke, kenapa aku harus ambil itu gitu. Miliki itu, kenapa aku harus memiliki itu gitu. Nah tadi aku baru merenungkannya gini.
kepemilikan atas sesuatu itu harus timbul dari melepaskan sesuatu, Wih. atau kita akhirnya akan mendapatkan sesuatu ketika kita merelakannya, melepaskannya. Apa tuh? Berlaku untuk hal apa tuh? Aku nggak ingat benar-benar persis kayak gimana, tapi dari konten yang kita ikuti akhir-akhir ini, dari film, drama atau apapun lah yang kita tonton akhir-akhir ini, awalnya tuh dia anggaplah misalnya dia lagi pengen jadi raja gitu, kayak berusaha mati-matian gitu, tapi nggak pernah dia dapat gitu. Yang terakhir kita kemarin nonton yang Goblin, si yang harusnya jadi pewarisnya itu, dia kan berusaha aku pewaris semua harta ini segala macam gitu gitu kan. Dia nggak pernah dinilai layak. Sampai akhirnya dia bilang, enggak, aku nggak butuh itu semua. Aku mau jadi pribadi yang lebih dewasa aja cukup gitu. Tapi ketika akhirnya dia di titik itu kayak dia bilang, enggak, ini semuanya buatmu gitu. Iya. Pada akhirnya sebenarnya bukan punya ambisi, punya tujuan itu tetap bagus, tapi pada akhirnya kelayakan itu dinilai dari kemampuan kita, sikap hati kita untuk memiliki itu, mengelola itu gitu loh. Betul. Kayak tadi misalnya kita ngomongin uang. Kalau kita terlalu mengingini uangnya, pada akhirnya ya kalau sudah dapat pun kita akan bingung gitu. Atau terasa hampa. Aku ingat tuh ada project ketika dapat seneng, tetap seneng gitu. Tapi ada momen kayak ya udah gitu. Tapi aku ingat momen dimana dapat yang bisa dibilang proyek kayak kecil, tapi beda rasanya. Kayak wow gitu. Padahal benar, bukan ya klise buat beberapa orang gitu yang belum mengalami pasti. Atau yang sudah pernah mengalami dan melupakan rasanya. Tapi bukan soal masalah besar dan kecil. Tapi bagaimana proses kita mendapatkannya, apa yang Tuhan mau pakai, atau pengalaman apa yang kita alami saat akhirnya mendapatkannya gitu. Oke. Yang terakhir adalah bekerja melampaui batas wajar. Berarti yang lembur nggak ada masalah, tapi jangan akhirnya melupakan yang lain-lain gitu ya. Ya, aku pernah di masa-masa itu sih. Bekerja melampaui batas wajar ini menurut aku bukan cuma tentang waktu ya, tapi tentang moral. Artinya Mengabaikan sisi kemanusiaan demi uang, demi memperoleh kedudukan dan sebagainya. Ya. Jadi nggak cuma tentang kamu nggak punya social life karena terlalu sibuk, waktunya Senin sampai Minggu seluruh waktunya dikasihkan sama pekerjaan gitu. Nggak cuma bekerja melampaui batas wajar itu meaning ke situ, tapi bekerja melampaui batas wajar secara moral dan secara kemanusiaan, mengabaikan itu demi mengejar sesuatu yang disebut uang lah, kekayaan lah, kayak gitu, kedudukan lah. Itu buat aku ya masuk kategori ini. Begeco. Wow. Berat juga ya. Sebelum sampai ke prinsip-prinsip soal keuangan, boleh dong teman-teman kalian share di kolom komentar. Aku secara pribadi pernah mengalami pengeluaran yang tidak terkendali, mengumpulkan kekayaan terus-menerus tanpa menikmati, ingin cepat kaya, berhutang, bekerja melampaui batas wajar. Kalau kalian apa yang kalian alami? Boleh dong komentar di bawah, dan gimana perjuangan kalian mengatasinya, sudah sampai sejauh mana, kalian masih kesulitan atau enggak. Kalau kalian kesulitan boleh komentar di bawah biar kita diskusikan, kita bahas gitu. Yes. Kita masuk. Gini, tadi kan kita bilang bahwa kita itu basically pengelola, Ya. gitu kan. Kalau misalnya kita pengelola, artinya ada tuannya kan. Dalam hal ini Tuhan. Oke. Gitu. Ketika kita menyerahkan kendali akan hidup kita itu bukan lagi di dalam tangan Tuhan, tapi di dalam uang, kekayaan, harta, kedudukan dan sebagainya, berarti kita menjadi hamba akan sesuatu itu dong. Sesuatu yang kita kejar mati-matian itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ngomongin gimana sih 10 prinsip supaya kita hidupnya dalam pengendaliannya Tuhan, dalam otoritasnya Tuhan, dalam campur tangan Tuhan, kayak semua yang butuh kita terima, ya kita dapatnya dari Tuhan. Gitu. Supaya kita bebas dari perhambaan
akan uang. Oke. Jadi kita itu basically harus milih Tuhan yang mau kita pilih itu Tuhan atau uang gitu. Oke. Berarti 10 prinsip ini adalah kita berada dalam pengendalian Tuhan dan bebas dari perambahan uang. Yes. Oke. Yang pertama, menyerahkan pemeliharaan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita berserah kayak Tuhan pengen apa, tujuan hidup kita mau ngapain. Dari Jadi, awal kita udah selalu nanya kan tentang, bahkan untuk semua yang Tuhan percayakan, kita nanya sama Tuhan, ini fungsinya buat apa ya? Aku harus gunakan apa untuk Tuhan yang Tuhan percayakan ini, kayak gitu. Ya, menyerahkan pemeliharaan hidup sesuai rencana Tuhan itu ya bertanya sama Tuhan untuk semua yang Dia percayakan. yang kedua, mengembalikan persepuluhan atau memberikan persembahan khusus dengan setia. Dari penghasilan kita Tuhan tetap bahasanya bukan Tuhan punya bagian, sebenarnya apa yang kita dapatkan semua tetap berasal dari Tuhan, tapi ada sesuatu yang kita kembalikan. Karena sebenarnya tetap itu semua kepemilikan Tuhan gitu. Oke. Kita percaya pada 10% dari setiap pendapatan kita itu adalah milik Tuhan gitu, yang harus dikembalikan. 100% itu milik Tuhan gitu. Tapi dengan mengembalikan 10% ini, kita lagi bilang gitu bahwa aku percaya gitu bahwa 100% yang aku terima ini adalah milik Tuhan gitu. Sama lah kayak misalnya di zaman dulu, rakyat-rakyat itu memberikan persembahan untuk raja. Itu adalah suatu sikap hati atau pola pikir yang ngasih tahu bahwa semua yang kami punya ini sebenarnya milik engkau. Kami menyisihkan dari apa yang kami punya dan mengembalikan kepada engkau supaya engkau tahu bahwa yang kami lakukan, yang kami usahakan adalah milik engkau. Mengakui siapa tuannya gitu loh. Sama seperti itu menurut aku. Mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan gitu. Itu sama seperti itu harus sikap hatinya. Ketika memberi dan mengembalikan persepuluhan itu bukan dengan sikap hati, oh iya gue balikin. Nggak cuman kayak gitu. Tapi lebih ke, yes, I know 100%-nya datang dari Tuhan. Bukti bahwa aku percaya 100%-nya datang dari Tuhan adalah 10%-nya aku kembalikan. Selanjutnya jangan berhutang atau menghindari berhutang dengan siapapun. Kayak tadi sempat kita bahas, berhutang boleh, tapi alangkah baiknya pilihannya tetap ya jangan berhutang gitu. Prosesnya orang beda-beda, tapi aku bisa bilang Tuhan itu bukan Tuhan yang membiarkan kita untuk berhutang gitu. Tetap pilihannya tetap balik ke kita, tapi alangkah baiknya pilihannya adalah nggak berhutang untuk menjalankan segala sesuatu, khususnya dalam usaha, ketika kekurangan, ketika ada kebutuhan. Wow, gampang banget ngomongnya. Berat. Terus berhutang itu juga kayak gini. Kalau misalnya kita punya kesepakatan untuk meminjamkan sesuatu lalu mengembalikan sesuatu, nah itu jadinya tidak lagi berhutang. Itulah yang kamu bilang tadi. Kalau ini sesuatu yang produktif gitu, sesuatu berhutang produktif yang tadi kamu bilang, itu masuk ke kategori itu. Tapi kalau kita cuman berhutang lalu tidak mampu membayar, nah itu baru masuk kategori ya artinya kita punya perjanjian yang tidak disepakati, kayak yang dilanggar kayak gitu. Itu sesuatu yang big no, lebih kayak gitu. Iya, itu kan pada akhirnya, tapi tetap aja gitu. Yes. Selanjutnya nomor 4, mempunyai penguasaan diri dalam hal membeli atau memiliki. Aku dalam hal ini termasuk aman sih, tapi sejauh ini aku lihat di masa-masa pandemi khususnya atau di masa kecanggihan teknologi sekarang, ketika semua bisa didapatkan cuma menyentuh-nyentuh HP dan datang sendiri paket gitu, kayak akan beres gitu, itu sesuatu yang harus dikendalikan sih. Yes. Cara gampangnya menurut aku, kalau dari yang kita pelajari dari sini itu dibagi jadi 4.
Jadi harus diurutkan secara prioritasnya dulu. Yang pertama itu ada yang namanya kewajiban. Semualah kewajiban gitu. Kayak bayar listrik, bayar pajak, bayar hutang kalau misalnya ada, terus mengembalikan persepuluhan. Terus yang kedua baru ada yang namanya needs atau kebutuhan. Oke. Jadi itu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, perawatan, tabungan, lain sebagainya. Kategori yang ketiga, prioritas yang ketiga, itu baru ada yang namanya wants atau keinginan. Makan di luar, baju bermerek, rumah besar, HP baru, rekreasi luar kota. Nah, lebih dari itu akan masuk ke kategori yang keempat, yaitu nafsu. Ya, buat sebagian orang gitu, yang kayak cuman ingin menghambur-hamburkan uang aja, sisanya, kayak gitu. Kalau menurut aku, ya sebenarnya sah-sah aja gitu. Kayak ibaratnya memenuhi empat-empatnya. Tapi harus tahu, ini kayak kalau dulu kita belajar fisika ya kalau nggak salah. Itu kayak air tuh harus penuh di cangkir yang pertama dulu. Baru turun ke bawah. Turun ke cangkir yang kedua. Baru turun cangkir ketiga. Baru turun ke cangkir yang keempat. Kalau menurut aku harus kayak gitu gitu. Itu nggak boleh mulai dari yang ketiga aja deh pengennya gitu. Nah pengen ketika melakukan itu udah mulai gini, nggak punya penguasaan diri terhadap hal membeli dan memiliki. Jadi harus tahu dulu, harus nyusun gitu apa yang jadi kewajiban, apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan, ya atau sisanya apa yang jadi nafsunya gitu. Lebih kayak gitu sih. Dan ini bisa jadi tiap orang beda sih. Ada orang yang mobil mewah itu sebuah kebutuhan buat dia. Misalnya kalau memang dia membutuhkan itu untuk ada hal-hal tertentu yang kayak buat orang lain itu masuk kategori keinginan doang gitu. Tapi untuk orang yang lainnya itu bisa jadi kebutuhan. Prinsip nomor 5, memberi untuk kebutuhan orang lain, jangan memberi pinjaman kepada yang membutuhkan, dan jangan menjadi penjamin hutang orang lain. Wow, berat boy ya. Iya. Memberi untuk kebutuhan orang lain. Jadi ketika ada orang lain butuh, kita memberi, bukan memberi pinjaman. Tapi di sisi lain, jangan menjadi penjamin hutang buat orang lain. Keenam, menerima dan mendengarkan nasihat dan saran orang lain juga pasangan. Ya. Kadang kita ngerasa, perlu nih, misalnya dalam usaha kayak aku butuh pinjaman sekian supaya bisa mendapatkan ini gitu. Ternyata nggak semata-mata begitu juga ya. Yes. Menurut aku ini sama kemampuan untuk mengelola keuangan ini sama kayak kita ya basically mengelola yang lainnya sih. Kayak melakukan pekerjaan. Kita akan bisa karena biasa, kita akan bisa karena terus berlatih, kita akan bisa karena terus belajar. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Gitu. Jadi ya pas menerima nasihat sama mendengarkan nasihat dari orang lain itu menurut aku termasuk dari sisi untuk kita ngasih tahu bahwa yes, aku peduli apakah pengeluaran yang aku lakukan ini benar atau tidak. Aku peduli bahwa benar nggak sih aku sudah menjadi pengelola yang dengan benar apa yang Tuhan percayakan gitu sih. Sikap hatinya harus keluar kayak gitu. Berarti masukan nasihat dari orang lain, khususnya dari orang-orang yang tahu kita, yang kita kenal, yang percaya sama kita, yang kita percaya, itu akan sangat membantu untuk membuat keputusan berhubungan sama keuangan. Orang lain itu menurut aku lebih ke kayak gini, orang yang ahli di bidang tersebut atau punya pengalaman di hal tersebut. Jadi misalnya aku bertanya tentang kalau aku harus ngambil rumah dengan KPR atau apalah kayak gitu. Tanya orang yang udah pernah. Yes, tanya orang yang udah pernah. Tanya ke bank, tanya ke kayak gitu. Harus berkaitan kayak gitu. Kalau misalnya aku tidak mampu gimana? Kalau misalnya aku melanjutkan ini gimana? Kalau gini gimana? Itu cara aku untuk bilang bahwa aku percaya bahwa aku mampu. Tapi aku juga percaya bahwa Tuhan akan memampukan aku lewat belajar dari orang lain juga. Aku tiba-tiba keinget cerita anak-anak yang mereka sesama jomblo cerita tentang pacaran.
Atau yang lagi bermasalah di pacaran cerita sama temannya yang jomblo, dan yang jomblo kasih masukan. Iya, makanya itu sama hal yang menurut aku kayak pasangan. Kalau misalnya kamu benar-benar peduli bahwa kamu bakal punya seorang pasangan yang sepadan, yang satu value sama kamu gitu, cerita sama orang yang juga sudah menjalaninya, atau cari informasi. Jangan malas baca, jangan malas dengerin konten, jangan malas belajar, jangan biarin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Beneran catat, beneran olah di kepala kayak gitu. Itu tanda aku bilang bahwa aku serius sama sesuatu yang akan Tuhan percayakan atau sudah Tuhan percayakan. Begitu. Wah, dari tadi tampar-tampar nih. Selanjutnya, sebelum sampai ke situ, menanggapi apa yang barusan dia bilang, ketika kita serius akan sesuatu, terlepas itu nasihat orang lain, tujuan kita sendiri dalam hal keuangan atau dalam tujuan hidup, ya kayak kemarin yang sudah kita dengerin, ketika kita mencatat, ngomongin ke orang, menyampaikan ke orang, potensi untuk itu bisa terjadi itu akan semakin besar gitu. Yes, benar-benar. Dibandingkan cuman kita, aku pengen deh punya pasangan, aku pengen deh, dibandingkan gitu. Ketika kita mencatat, ketika kita beneran menggali tentang hal tersebut, belajar tentang hal tersebut, sharing sama orang-orang yang memang ya ada di bidangnya, yaitu jauh lebih besar untuk terwujud dibandingkan dengan cuman aku pengen. Meninggalkan warisan rohani bukan hanya dalam hal kekayaan saja. Kalau aku ngelihatnya, selama ini kan yang kita lihat tuh, kalau ada orang meninggal yang kita tahu, oh dia ninggalin rumah, dia ninggalin mobil, tanah gitu. Tapi kita melupakan bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sama orang tua, sama anak, sama tetangga, sama orang-orang yang kita kenal, yang kita pernah punya hubungan baik. Yes. Kita harus meninggalkan cerita-cerita yang baik juga, sikap hati yang baik. Kalau orang tua ke anak, pengajaran yang baik. Yang baik itu ya setiap keluarga punya ininya masing-masing lah, punya budaya sendiri gitu. Tapi itu aku bahkan baru memikirnya baru beberapa bulan terakhir gitu loh. Maksudnya seumur hidup kayak 20-an tahun. Iya juga, selama ini cuma mikir, oh nanti kalau ya dari semua cerita yang pernah didengar lah, coba mikirnya dia meninggal nggak ninggalin apa-apa gitu. Tapi padahal ada orang yang keluarga ya oke, secara keuangan mereka nggak punya apa-apa, tapi ketika orang tuanya meninggal, mereka tetap bisa menjalani hidup dan tetap bisa tertawa, bahagia, kayak gitu loh. Menangisi ketika ada orang yang setelah meninggal, nggak apa, boleh, wajar. Tapi tenggelam lama di dalamnya, dari prinsip meninggalkan warisan rohani bisa dibilang warisan secara karakter, secara spiritual nggak ditinggalkan gitu. Iya. Jangan sampai keluarga kita mengalami itu. Amin. Kalau aku tambahannya kayak gini, samalah kekayaan atau uang itu sesuatu yang datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oke. Kejamnya uang. Kejamnya uang. Padaku. Oke, terus. Ya, jadi kekayaan itu sesuatu yang datang dan pergi. Tapi karakter itu, pola pikir, cara hidup itu sesuatu yang lebih permanen sifatnya. Anggaplah, aku punya 100.000. Aku ngasih ke anakku. Tanpa ngasih tahu gimana cara mengelola 100.000 dibandingkan dengan aku punya 5.000. Tapi aku ngasih tahu 5.000 itu bisa dikelola dengan cara kayak gimana sih buat menghasilkan 5 juta. Akan lebih baik kan? Jadi menurut aku yang perlu diwariskan itu bukan hanya kekayaannya. Di sini dibilang jangan mewariskan hanya kekayaan saja, tanpa kemampuan, tanpa pola pikir, tanpa karakter untuk mengelola kekayaan. Karena kalau misalnya seseorang cuma punya 5.000 tapi dia diajarkan punya karakter gigih, tekun, rajin,
nggak punya mental meminta-minta kayak gitu, ya dia pasti bisa survive. Tapi satu orang mau dikasih 5 triliun pun, tapi kalau dia tidak dikasih tahu gimana cara ngelolanya, ya itu bakal cuma habis jadi makanan, barang-barang branded, mobil, liburan ke Eropa, habis itu udah. Ada kejadian baru kayak gitu. Di Tuban itu baru ada, aku lupa persis cerita, bukan lupa sih, aku nggak bener-bener baca secara detail. Tapi di Tuban, Jawa Timur, warga desa itu dapat dispensasi atas tanahnya mereka, ada yang sampai dapat miliaran lah. Dan mereka ada yang beli mobil mewah, tiba-tiba ada yang beli mobil mewah 8 gitu-gitu. Ya, banyak sih yang komen aku lihat, kenapa nggak buat usaha atau apa segala macam biar itu jangan Investasi hilang seenggaknya gitu-gitu. gitu Ya, ya benar, itu bukti nyata sih, dan itu viral. Yes. Jadi alih-alih cuman ngomongin soal warisan rohani, warisan tentang pola pikir, karakter, dan kayak gitu juga penting kayak gitu. Tentu warisan rohani jauh lebih penting dari kayak gitu. Even karakter aja berdampak pada sesuatu yang long last buat hidup sampai kita mati gitu. Ya kalau warisan rohani artinya akan berdampak pada kehidupan setelah kematian. Udah itu aja basically gitu. Yang 8, memilih untuk menjaga nama baik dan damai sejahtera daripada harta. Berat ya. Yes. Tapi setidaknya secara prinsip kita udah dikasih tahu dan udah bisa jadi bahan pertimbangan lah. Yes. Bukan berarti ketika kita memilih harta jadi meninggalkan nama baik dan damai sejahtera juga. Gitu. Pasti ada pertimbangan masing-masing. Tapi di situ kata-katanya memilih. Kalau dihadapkan pada pilihan untuk menjaga nama baik dan damai sejahtera dengan dibandingkan milih harta, ya harus tahu mana yang harus dipilih. Ya. Yang ke-9, menetapkan prioritas hidup dengan benar. Ini macam mana? Kalau kita ngomongin prioritas hidup, ya yang pertama tentunya buat Tuhan. Yang kedua buat keluarga. Yang ketiga lah baru pekerjaan, kegiatan keagamaan, pelayanan. Hobi. Iya. Ya, prioritas pertama kalau kita ngomong prioritas hidup, Tuhan dulu. Yang kedua soal keluarga. Yang ketiga barulah kegiatan secara sosial, pekerjaan, hobi, apapun itu nanti tinggal kita sesuaikan saja sama kebutuhan masing-masing. Yes. Selanjutnya nomor 10, mengelola harta dengan membuat catatan dalam setiap pengeluaran dan penerimaan. Terima kasih Ibu sudah membuat catatan ini. Enggak cuma aku, kamu juga harus belajar. Siap. Saya belajar, tapi catatannya terima kasih sudah dibuat. Iya. Soal mengelola harta dengan membuat catatan ini udah jelas lah ya. Kalau ada pemasukan pengeluaran ya dicatat, dan jangan cuma sekedar dicatat. Dalam proses mencatat jadi proses merenung pengeluarannya pas atau enggak, penerimanya sesuai atau enggak. Iya. Menurut aku kunci dari pengeluaran penerimaan yang dicatat itu memang bukan sekedar untuk jadi dokumentasi. Yes, karena aku sebenarnya tidak punya bos yang aku harus submit sih kayak financial planningnya gitu. Tetapi aku tahu di atas bos yang kelihatan gitu kan, aku punya Tuhan sebagai bos gitu. Oh iya Tuhan, aku dipercaya untuk hal ini, aku begini pengeluarannya gitu. Mau dilatih dengan hal itu. Itu sih menurut aku. Kenapa dibilangnya dicatat pemasukan dan pengeluarannya, ya supaya aku ya kayak kamu bilang tadi belajar tahu ini udah sesuai sama prioritas belum, pos-posnya udah benar belum, kayak gitu. Testimoni pribadi, ceritakan apa yang sudah dan akan kamu lakukan dan pasangan kamu lakukan untuk dapat mengelola keuangan lebih baik. Kayak tadi sudah sempat aku bilang, aku sempat mengalami beberapa langkah yang salah dalam hal keuangan. Hal pertama yang kami lakukan adalah aku terbuka sama kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan sedang dibenahi juga. Makin banyak PR-nya apalagi sekarang di masa-masa pandemi. Selanjutnya apa yang kami lakukan, aku pun belajar untuk mengelola keuangan dengan mendokumentasikan, menceritakan sama dia pemasukan dan pengeluaran. Dan yang jelas ke depan sebagai pria, tugas tanggung jawabnya yang besar adalah punya pemasukan yang bisa, yang pasti
memenuhi setiap kebutuhan di keluarga, kebutuhanku dan kebutuhan pasangan, dan pada akhirnya nanti setelah sudah menikah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak kayak gitu. Itu yang harus dipenuhi. Sisanya aku melihat sejauh ini sih ini bukan cuma permasalahan dalam hal keuangan secara fisik yang bisa kelihatan gitu, tapi secara mental, secara karakter dan secara spiritnya pun aku perlu belajar gitu. Yap. Bahwa tadi financial freedom yang sudah kita bahas, jangan berhenti cuma pada sesuatu yang bisa dilihat. Di belakangnya itu ada layer-layer yang perlu dipenuhi juga gitu. Gimana sikap hati, gimana karakter, gimana cara pandang spiritual soal financial freedom. Itu yang aku benar-benar pelajari sih. Tapi terlepas dari itu, buat teman-teman pasangan yang lagi dengerin, aku yakin banyak di antara kita yang lagi berjuang sih dalam hal financial freedom, yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal keuangan gitu. Di sekolah kita nggak diajarin, dimanapun, bahkan dari keluarga aku sendiri pun nggak diajarin soal itu gitu secara spesifik. Tapi bersyukur punya pasangan yang punya pengalaman itu, yang mau sama-sama belajar, mau mengingatkan juga. Jangan berkecil hati kalau kalian lagi ada masalah hutang, lagi pemasukannya lebih kecil dari biasanya, atau bahkan pemasukan nggak ada sama sekali. Dengan sekarang sudah dengar ini, setidaknya sudah ada masukan. Itu dulu yang harus disyukuri. Tinggal setelah ini ya berjuang gitu. Gimana untuk melunasi hutang ke depan, gimana merubah pola pikir soal keuangan, pengelolaan hutang kayak gimana. Setidaknya ya kayak orang sakit lah, ketika kita sakit, kita kasih tahu apa keluhannya, bagian mana yang sakit, disembuhin pelan-pelan sampai benar-benar pulih, dan ketika akhirnya sudah sehat, ya jangan sampai sakit yang sama gitu, dibenahi ke depan. Dan setelah itu PR-nya adalah jangan sampai orang-orang sekitar kita mengalami sakit yang sama. Dan sekarang dalam ngomongin keuangan, kalau kita lagi ada masalah di bekerja terlalu keras sampai gak punya waktu sama pasangan, lagi punya hutang, apapun itulah masalah keuangan yang kita punya, ya dibenahin pelan-pelan. Dan ketika kalian sekarang sudah punya pasangan, bersyukur untuk itu. Tapi kalau kalian pun masih sendiri, ceritakan sama teman, ceritakan sama keluarga. Karena gak mampu sih untuk jalan sendiri. Komunitas itu akan sangat membantu untuk menyelesaikannya. Itu sih sejauh ini dari aku. Kalau aku yang sudah dan akan dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan, ada kok. Aku juga punya momen-momen di mana aku melakukan kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan. Tapi ya aku mau bertanya kepada orang lain, yang aku lakuin ini bener nggak ya? Ada hal lebih baik nggak ya yang bisa aku lakukan terhadap hal ini? Kayak gitu, aku nanya. Setelah nanya, ya aku praktekin gitu. Setelah praktekin, ya lebih lagi gitu. Lebih lagi aku belajar, karena aku tahu bahwa financial atau keuangan itu jadi salah satu hal yang besar di dalam hidupnya seseorang, lebih-lebih lagi dalam kehidupan rumah tangga nanti ke depannya. Ya aku tahu aku harus belajar banget dalam hal ini gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku dengan sengaja follow beberapa Instagram yang memang beneran sharing tentang financial gitu. Aku beneran belajar nulis, bikin Excel dan segala macam dari nol. Excelnya dari nggak ada apa-apa. Aku belajar bikin kolom-kolomnya satu persatu, membagi keuangan gimana caranya gitu. Ya itu tanda keseriusan aku untuk bilang bahwa yes, ketika suatu hari aku dipercayakan akan hal itu, ya aku mau jadi orang yang bisa dipercaya gitu. Mulai dari yang sekecil sekarang kayak gitu. Aku sih kayak gitu respon hatinya jadinya. Jadi nggak cuman berhenti di ingin atau berangan-angan, tapi juga aku ngelakuin tindakan-tindakan nyata yang aku tahu akan berdampak bagus untuk kedepannya, buat kehidupan aku secara pribadi ataupun kehidupan aku dan pasangan di dalam rumah tangga nantinya, kayak gitu. Kalau dibilang kayak sekarang udah belajar sejauh mana, kayak masih cukup bet gitu.
berasanya gitu. Tapi kayak kebiasaan untuk dengan sengaja menyisihkan waktu untuk belajar itu menurut aku penting banget kayak gitu. Terus sama lah kayak apa ya, kita percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita, mengikis karakter kita, dan membentuk kita menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Tapi at the same time gitu, mampu mengelola keuangan itu adalah suatu ilmu lainnya gitu. Yang enggak semata-mata kita bisa hubungkan 100% tentang hal spiritual. Pola pikir iya, kayak secara pandangan iya, mungkin ada beberapa yang akan fusion, kayak fusion sama kerohanian gitu. Tapi lebih daripada itu, ini tentang sesuatu yang dipelajari kok kayak gitu. Karena tahu kebenaran itulah aku kayak oke, kalau aku punya sikap hati yang benar, pemikiran yang benar dalam hal kerohanian, aku nggak boleh berhenti di situ. Justru aku harus maju. Misalnya, aku punya belas kasihan sama orang lain, gitu. Tapi aku tidak mengerti bahwa aku nggak boleh mengutangin orang. Itu kenapa? Aku nggak boleh kayak gitu-gitu. Hal-hal yang jadi harus dikawinkan menurut aku. Pengetahuan secara rohani dengan pengetahuan secara ilmu finansialnya. Kayak gitu sih. Jadi orang yang ahli dalam financial tanpa latar belakang atau tanpa memasukkan nilai-nilai yang benar kayak gitu, itu nggak baik juga. Tapi orang yang sepenuhnya bergantung sama kebaikan dan kemurahan Tuhan buat hidup kita, yes itu bagus gitu. Tapi nggak boleh berhenti. Kalau ada ruang di mana kita bisa belajar, ya harus belajar untuk bukti bahwa kita percaya bahwa apa yang akan dipercayakan ini ya memang datangnya dari Tuhan gitu. Kayak ketika dunia diciptain kan cuman pohon-pohon, tumbuhan gitu-gitu kan. Dibilangnya kan beranak cucu bertambah banyaklah, kuasailah kayak gitu. Menurut aku mandat itu sama kayak keuangan gitu. Jadi ya benar. Ketika kita kasih keuangan yang jangan cuma sekedar menerima doang, tapi gimana mengelolanya bisa biar semakin banyak berbuah, tapi bukan sekedar bertambah banyak, tapi manfaatnya, dampaknya semakin bisa dirasakan orang banyak. Yes, kayak gitu harusnya. Begitu dulu teman-teman, pasangar sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan kami terus, dan tidak cuma mendengarkan tapi sama-sama sama kami buat belajar. Thank you. Kami pun sama belajar dan berharap setelah kalian dengarkan kalian bisa langsung praktekkan, karena kami pun langsung mempraktekannya. Dan terlepas dari itu, kalau kalian ada masukan atau ada pertanyaan mengenai materi-materi yang ada, boleh silakan tanya di kolom komentar, nanti kita bisa bahas di video-video selanjutnya. Ngomong-ngomong, ini adalah episode yang ke-8. Episode selanjutnya adalah episode terakhir di season 1. Kalaupun nanti ada tambahan episode untuk merangkum semuanya, nanti kita akan coba diskusikan. Tapi yang pasti nanti di season kedua kita akan ngobrol sama teman-teman, baik itu yang sedang sendiri atau yang sedang dalam pacaran, persiapan pernikahan, atau bahkan yang sudah menikah. Nanti kita mau bahas apa belum tahu secara spesifik, tapi kurang lebih begitu nanti gambaran di season kedua. Kalau kalian ada masukan, boleh silakan komen di bawah. Begitu saja. Yes. Terima kasih. Dah. Bye.